time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Delia dengan NIM 2304010067 dari kelas Ekonomi Syariah 4D. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pajak yang perlu kita pahami. Yang pertama, memahami saat terhutang pajak atau tahun pajak. Tahun pajak adalah periode 1 tahun yang digunakan untuk menghitung kewajiban pajak seseorang atau badan usaha. Di Indonesia, tahun pajak umumnya mengikuti tahun kalender, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pajak terhutang berarti pajak yang harus dibayar atau dilaporkan dalam periode tertentu. Wajib pajak atau WP perlu memahami kapan pajak terhutang agar bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu dan menghindari sanksi yang ada. Misalnya pajak penghasilan atau PPH dihitung berdasarkan penghasilan selama tahun pajak, sedangkan pajak pertambahan nilai atau PPN dihitung berdasarkan transaksi dalam bulan tertentu. Kemudian yang kedua, yaitu memahami prosedur dan pembuatan NPWP dan NKPP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan nomor kode pembayaran pajak atau NKPP adalah identitas penting bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Prosedur pembuatan NPWP dimulai dengan mengisi formulir pendaftarannya yang dapat diakses secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau secara langsung di kantor pajak. Setelah mengisi formulir, wajib pajak perlu melampirkan dokumen pendukung seperti KTP dan tanda bukti alamat tempat tinggal. Setelah semua dokumen lengkap, NPWP akan diterbitkan dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan perpajakan. Sementara itu, untuk NKPP adalah kode yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak dan biasanya diberikan bersamaan dengan NPWP. Nah, yang ketiga, memahami penghapusan NPWP dan NKPP. Penghapusan NPWP dan NKPP dapat terjadi dalam beberapa situasi, seperti ketika seseorang wajib pajak tidak lagi menjalankan usaha atau telah meninggal dunia. Proses penghapusan NPWP dan NKPP harus dilakukan secara resmi melalui kantor pajak dengan mengajukan permohonan penghapusan dan melampirkan dokumen pendukung yang relevan. Setelah permohonan untuk penghapusan itu disetujui, NPWP dan NKPP yang bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku lagi. Penting untuk melakukan penghapusan ini agar tidak ada kewajiban perpajakan yang tertinggal yang dapat berujung pada sanksi. Nah, yang keempat, memahami sanksi-sanksi dalam perpajakan. Pelanggaran dalam perpajakan bisa dikenakan berbagai sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif bisa berupa denda, bunga, atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Misalnya, jika wajib pajak terlambat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Sedangkan untuk sanksi pidana diberikan untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti penggelapan pajak atau memberikan informasi yang tidak benar dalam laporan pajak. Sanksi ini bisa berupa denda besar atau bahkan hukuman penjara. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan agar terhindar dari masalah.
agar terhindar dari masalah hukum seperti sanksi-sanksi tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.